Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya bisa menyapa sahabat-sahabat semua. Pada video kali ini kita akan membahas tentang materi, yaitu bagaimana cara menyembuhkan luka atau trauma masa lalu, atau yang kita sebut dengan self healing. Self-healing atau penyembuhan diri merupakan cara untuk mengatasi trauma atau luka masa lalu. Pengalaman pahit dan menyakitkan terkadang tidak bisa dihindari dalam hidup kita ya sahabat. Namun bila tidak diatasi, hal itu bisa mempengaruhi kondisi mental dan kualitas hidup kita sampai dengan detik ini. Nah, banyak sekali komentar yang masuk di video YouTube saya. Rata-rata mereka adalah orang yang memiliki trauma atau luka masa lalu dan belum sembuh. Maka secara tidak mereka sadari, mereka bertindak seperti atau serupa dengan apa yang pernah mereka alami. Jadi contohnya seperti ini. Seseorang yang di masa kecilnya sering mendapat perlakuan kasar dari orang tuanya seperti sering dibentak, dipukul. Ketika mereka saat ini menjadi orang tua, ternyata hal yang sama mereka lakukan kepada anak mereka. Dan itu di luar kontrol mereka tanpa sadar mereka. Sehingga ketika terjadi, mereka baru merasa menyesal begitu. Terus ada juga yang karena semasa kecil sering dimarahi, dibentak, atau mendapat kekerasan, dipukul misalkan sama orang tuanya, mereka kini tumbuh menjadi orang yang minderan, tidak percaya diri, tidak berani berkomentar atau mengutarakan pendapat, tidak berani bergaul, atau bahkan mengisolasi diri dari kehidupan sosial. Nah, dampak negatif yang ditimbulkan itu ternyata sangat banyak dan mengganggu di sepanjang fase kehidupan kita ya. Jadi oleh sebab itulah maka saya merasa bahwa materi cara menyembuhkan luka dan trauma masa lalu atau self healing ini sangat penting untuk bisa kita ketahui bersama. Jadi tonton video ini sampai akhir ya. Namun sebelum itu jangan lupa like dan subscribe agar tidak ketinggalan ketika saya upload video terbaru. Self-healing atau menyembuhkan luka masa lalu mungkin akan sangat sulit, namun bukan hal yang tidak mungkin. Jadi butuh proses dan tidak mudah, tapi bukan berarti tidak bisa gitu ya. Berikut beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk bisa sembuh dari luka masa lalu. Yang pertama, menerima dan mengakui luka. Langkah pertama adalah menerima luka itu ada. Jangan ditutupi atau menyangkal perasaan yang muncul. Mengakui luka sebagai bagian dari perjalanan hidup yang bisa memberikan kita ruang untuk memprosesnya. Berikut adalah cara bagaimana menerima dan mengakui luka masa lalu. Yang pertama, sadari dan pahami perasaan kita. Langkah pertama adalah menyadari perasaan kita terkait luka tersebut. Coba kita tanyakan pada diri kita sendiri, apa sih yang kita rasakan? Apakah itu rasa sakit, rasa marah, kecewa, atau bahkan sebuah rasa bingung? Gitu loh. Terus mengakui perasaan tersebut tanpa menghakimi diri sendiri adalah bagian dari proses penerimaan diri. Jadi yang kedua adalah dengan cara izinkan diri merasakan. Terkadang kita cenderung menghindari perasaan sulit atau menyembunyikan emosi. Tapi untuk sembuh, kita perlu memberi ruang untuk diri kita sendiri merasakan perasaan itu. Jadi kalau ada rasa marah, rasa kecewa, rasa sedih akibat luka atau trauma masa lalu, jangan diingkari, gak apa-apa, coba dilepaskan, dirasakan, diikuti. Biarkan diri kita merasakan kesedihan, kemarahan, dan kecewaan tanpa harus menekannya, agar kita lebih mudah untuk mengurai dan untuk sembuh gitu ya. Jadi membiarkan diri merasa apa yang kita rasakan, entah itu rasa marah, rasa kecewa, rasa sedih, atau rasa bingung, untuk mencari jalan, mencari celah untuk bisa sembuh. Jadi itu langkah yang kedua, mengizinkan diri untuk merasakan. Langkah yang ketiga,
yang bisa kita lakukan adalah berbicara dengan diri sendiri. Nah, cobalah untuk berbicara dengan diri sendiri seolah-olah kamu adalah teman yang baik. Tanyakan pada diri sendiri, apa yang bisa aku pelajari ya dari pengalaman ini? Bagaimana aku bisa menjadi lebih kuat? Ini membantu mengubah perspektif. Dari perasaan terluka menjadi peluang untuk tumbuh. Jadi coba kita berbicara dengan diri sendiri. Oke lah, baik, saya sudah menerima bahwa saya terluka. Terus saya sudah merasakan bahwa luka ini misalkan memberikan saya rasa marah gitu ya. Lalu yang ketiga adalah kita berbicara pada diri kita sendiri. Oke, setelah ini apa yang mau saya lakukan? Jadi, saya sudah mengakui ini luka dan saya merasa marah. Apakah saya akan marah terus atau saya mau untuk mencoba untuk sembuh, atau saya mau berusaha untuk mengobati diri gitu ya. Dengan berbicara dengan diri sendiri, kita mencoba untuk mengidentifikasi masalah kita, mengurai perasaan kita, dan mencari jalan untuk sembuh begitu. Yang keempat yaitu menuliskan perasaanmu. Jadi menulis bisa menjadi cara yang sangat efektif untuk mengakui dan memproses luka masa lalu. Dengan menulis kita bisa melihat perasaan dan pengalaman kita secara objektif dan memahami lebih dalam tentang apa sih sebenarnya yang terjadi. Ini juga memberikan rasa kontrol atas perasaan yang mungkin sulit diungkapkan. Jadi mungkin kalau kita tidak bisa untuk mengungkapkannya dengan kata-kata, kita bisa coba menuliskannya. Dengan menulis itu kita bisa mempunyai perspektif yang berbeda. Kita bisa melihat dari sudut pandang yang lain. Jadi mungkinkah yang kita anggap itu memang benar, atau memang sebenarnya kalau kita pandang dari sudut pandang lain, ini tuh bukan melulu seperti itu gitu loh. Jadi dengan menuliskan perasaan kita bisa lebih mudah mengurai luka itu, agar bisa mencari jalan untuk sesegera mungkin sembuh, begitu ya. Yang kelima, jangan menyalahkan diri sendiri. Jadi luka masa lalu itu seringkali datang dengan rasa bersalah atau penyesalan. Cobalah untuk mengingat bahwa kita melakukan yang terbaik dengan apa yang kita ketahui saat itu. Jadi menerima bahwa kita adalah manusia yang bisa belajar dari pengalaman adalah hal penting dalam proses ini. Jadi jangan menyesali apa yang sudah terjadi, jangan merasa bersalah. Karena apa? Ya mungkin kita sebenarnya sudah melakukan yang terbaik pada fase itu gitu loh, dengan keterbatasan pengetahuan kita, dengan masih sempitnya pemahaman kita, ya kita hanya bisa melakukan itu gitu ya. Nggak apa-apa, mungkin kita kurang bisa memahami perasaan orang tua kita saat itu sehingga kita marah misalkan sama orang tua kita, ya nggak apa-apa marah saat itu. Tapi saat ini kita sudah berbeda, kita sudah lebih dewasa, misalkan kita sudah bisa berpikir lebih bijaksana, kita juga sudah bisa melihat segala sesuatu dari berbagai aspek. Maka kita tidak boleh memiliki rasa yang sama lagi. Kita harus sedikit demi sedikit mulai mengurai dan mulai mencari titik-titik yang bisa kita perbaiki, seperti itu. Itu tadi 5 cara yang bisa kita lakukan dalam rangka menerima dan mengakui luka kita dan memprosesnya untuk menuju pada kesembuhan. Setelah tadi yang pertama, cara untuk menyembuhkan luka atau trauma masa lalu adalah dengan cara menerima dan juga mengakui luka. Selanjutnya yang kedua yaitu memberikan waktu untuk diri sendiri. Sembuh dari luka memerlukan waktu ya. Jangan terburu-buru untuk merasa baik-baik saja. Biarkan diri kita itu pulih atau sembuh sesuai dengan kecepatan yang kita butuhkan. Jadi berikut adalah beberapa cara yang bisa kita lakukan dalam rangka memberikan waktu pada diri untuk sembuh dari trauma dan luka masa lalu. Yang pertama yaitu menghargai proses untuk sembuh. Sembuh tidak terjadi dalam semalam.
tidak instan. Menghargai bahwa penyembuhan adalah proses yang membutuhkan waktu akan membantu kita untuk lebih sabar dengan diri sendiri. Ingatkan diri bahwa tidak ada batas waktu yang harus kita penuhi untuk menjadi baik-baik saja. Tidak harus 1 hari, 2 hari, 3 hari, atau seminggu. Kita bisa pelan-pelan saja. Kita hargai proses itu. Yang penting catatannya adalah setiap hari kita berprogres untuk lebih baik menuju sembuh. Begitu ya. Jadi jangan buru-buru untuk merasa oke, aku move on gitu. Kalau memang faktanya kita belum bisa move on, ya nggak apa-apa. Yang penting setiap hari itu kita ada progres untuk evaluasi dan memperbaiki serta pelan-pelan mengurai luka itu menuju kesembuhan. Cara yang kedua yaitu tadi jangan buru-buru. Hindari tekanan untuk segera merasa lebih baik atau move on ya. Terkadang kita merasa cemas atau kecewa karena merasa belum sepenuhnya sembuh. Padahal itu adalah hal yang normal. Biarkan diri kita merasa apa yang perlu dirasakan dan proses ini terjadi sesuai dengan waktu yang kita butuhkan. Jadi masing-masing orang itu berbeda. Kalau masih ada rasa sakit ya nggak apa-apa. Rasakan bahwa oke, aku masih sakit hati, tapi setidaknya rasa itu pastikan berkurang sedikit demi sedikit setiap harinya gitu ya. Dari beberapa langkah yang sudah kita lakukan itu, lakukan secara berulang-ulang sehingga oke, saya pernah punya rasa marah gitu. Oke, amarah itu kadarnya sudah lebih ringan, sudah berkurang dari yang dulunya, awalnya begitu ya. Yang ketiga adalah dengan cara memberikan ruang untuk menyendiri atau merenung. Jadi sediakan waktu untuk merenung. Kita juga terkadang untuk sembuh kita perlu waktu untuk diri sendiri tanpa gangguan. Ini bisa berarti mengambil waktu untuk beristirahat, melakukan hal-hal yang bisa kita nikmati, atau sekedar duduk dengan merasakan perasaanmu gitu loh, atau juga dengan merenung dan berpikir lebih jernih, memandang apa yang kita rasakan selama ini dengan cara yang berbeda gitu loh, dengan persepsi yang berbeda. Waktu ini bisa memberikan kita kesempatan untuk memproses apa yang terjadi itu sehingga kita bisa lebih bijaksana, bisa lebih dewasa dalam memandang dan menghadapi persoalan yang selama ini kita anggap sebagai luka atau trauma. Itu cara yang ketiga. Setelah menghargai proses sembuh, jangan buru-buru merasa baik-baik saja. Yang ketiga, beri ruang untuk menyendiri atau untuk merenung agar bisa berpikir lebih jernih. Yang keempat yaitu ciptakan rutinitas yang mendukung kesehatan fisik dan mental juga untuk bertumbuh. Seperti itu ya. Jadi teman-teman itu buat rutinitas lah yang memberikan perhatian pada kesehatan mental dan emosional teman-teman. Misalnya bisa dengan melakukan meditasi, berolahraga secara rutin, atau melakukan aktivitas kreatif, mengembangkan punya bakat apa gitu ya. Kita lakukan, kita ciptakan rutinitas agar agar kita mengalihkan pikiran dan memberikan ketenangan kepada diri kita sendiri. Jadi kita tidak overthinking. Kalau kita banyak nganggurnya, tidak banyak kerjaan, itu kita overthinking. Tapi kalau dengan kita beraktivitas, menciptakan rutinitas yang menyenangkan, rutinitas yang menyehatkan, itu bisa membuat pengalihan pikiran kita. Jadi tidak melulu monoton mikirin hal itu terus begitu ya. Dan juga suasana baru, lingkungan baru, teman baru itu bisa sangat efektif membuat kita untuk lebih fresh, menemukan semangat baru, dan juga bangkit dari luka atau trauma masa lalu itu lebih besar energinya. Itu tadi yang keempat. Yang kelima yaitu berhenti membandingkan diri kita dengan orang lain. Jadi kenapa kita harus berhenti membandingkan? Karena setiap orang itu memiliki kemampuan atau memiliki waktu yang berbeda-beda untuk bisa move on, untuk bisa sembuh. Jadi jangan
membandingkan kok dia cepet ya move onnya, kok saya nggak bisa move on gitu. Nanti malah bikin teman-teman itu stres, bikin teman-teman itu jadi kayak terbebani gitu loh. Maka jangan membandingkan diri teman-teman dengan orang lain, karena teman-teman punya waktu sendiri, teman-teman punya kecepatan tersendiri yang mungkin itu tidak sama dengan orang lain. Begitu ya teman-teman. Itu tadi 5 cara yang bisa kita lakukan dalam rangka memberikan waktu diri kita sendiri menuju ke sembuh dari luka atau trauma masa lalu. Baik, kita sudah membahas 2 poin ya tentang cara untuk bisa sembuh dari luka atau trauma masa lalu. Yang pertama tadi menerima dan mengakui luka. Yang kedua memberikan waktu untuk diri sendiri. Sekarang kita masuk ke poin yang ketiga, yaitu tentang memperbanyak ibadah, mendekatkan diri kepada Tuhan, memperbanyak doa. Jadi ketika kita mau sembuh dari luka, maka kita jangan merasa kita bisa sembuh sendiri. Karena apa? Karena yang maha membolak-balikan hati itu adalah Sang Pencipta. Maka yang harus kita lakukan adalah dengan cara memperbanyak ibadah kita, mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Karena dengan kita memperbanyak ibadah, kita dekat dengan Tuhan, maka kita bisa lebih banyak waktu untuk misalkan curhat, atau kita bercerita kepada Tuhan, sehingga itu akan membuat atau mengurangi beban yang mungkin selama ini kita pikul sendiri, yang selama ini kita selalu bawa sendiri kemana-mana lah. Ketika kita banyak beribadah, kita bisa banyak curhat sama Tuhan. Terus jangan lupa juga perbanyak doa. Berdoa agar kita diberi hati yang lapang, agar kita diberi hati yang ikhlas, agar kita diberi hati yang mudah memaafkan. Dan jangan pernah merasa mampu untuk bisa sembuh sendiri, karena kita hanya manusia biasa yang tidak bisa apa-apa, tidak mampu berbuat apa-apa kalau Tuhan tidak mengizinkan. Maka mintalah segala kemudahan kepada Sang Pencipta dengan cara memperbanyak ibadah dan juga memperbanyak doa. Itu tadi cara yang ketiga. Cara yang keempat yaitu belajar untuk memaafkan. Nah, jadi memaafkan, siapa yang harus kita maafkan? Yaitu maafkan diri sendiri dan juga orang lain. Maafkan diri sendiri untuk kesalahan yang mungkin telah dilakukan, dan jika perlu maafkan orang lain yang mungkin telah melukai kamu. Maafkan bukan berarti melupakan atau membenarkan perbuatan mereka, tetapi melepaskan beban emosional yang membawa rasa sakit. Jadi ketika kita memaafkan orang lain, itu sebenarnya bukan kita melupakan atau membenarkan apa yang mereka lakukan pada diri kita, bukan. Tapi dengan memaafkan itu kita sebenarnya adalah sedang melepaskan beban yang ada di hati kita sendiri. Karena dengan kita selama ini menyimpan luka, menyimpan dendam, itu sebenarnya kita membebani diri kita atau membebani hati kita dengan hal-hal yang tidak positif, yang kurang baik gitu, misalkan dengan rasa kecewa, rasa amarah. Lah dengan cara memaafkan dan juga berlapang hati untuk memaafkan orang lain, itu artinya kita sedang menyembuhkan, membantu diri kita untuk sembuh. Karena apa? Karena kita sedang melepaskan beban yang selama ini menggelayuti diri kita, yang menjadikan rasa sakit pada kehidupan kita. Dan dengan memaafkan sesungguhnya manfaatnya bukan untuk orang lain, tapi untuk kesehatan mental kita sendiri. Begitu ya teman-teman ya. Jadi memaafkan itu memang tidak mudah, memang sulit sekali. Jadi memaafkan, sekali lagi saya tekankan, bukan tentang membenarkan tindakan orang lain, tetapi lebih kepada melepaskan beban emosi yang ditinggalkan oleh luka atau trauma masa lalu. Memaafkan bisa memberikan kedamaian dalam hati kita sendiri, meskipun itu prosesnya panjang, tidak mudah. Makanya itu saya bilang adalah belajar untuk memaafkan. Jadi mungkin gak serta-merta kita bisa memaafkannya saat ini, karena mungkin terlalu dalamnya luka, terlalu kejamnya misalkan kayak gitu ya. Tapi pelan-pelan dengan kita mengurai, dengan kita
melakukan langkah-langkah yang sudah kita lakukan tadi, maka pelan-pelan kita belajar untuk memaafkan. Karena apa? Karena kita kalau untuk sembuh itu wajib sekali kita lakukan. Karena apa? Karena dengan tidak memaafkan itu kita sama dengan tidak mau meletakkan beban di mental kita, tidak mau melepaskan beban yang sedang menggelayuti hati kita, seperti itu. Jadi proses penyembuhan ini memang tidak mudah dan bisa berbeda-beda bagi setiap orang. Yang penting adalah memberikan diri kita kesempatan untuk sembuh dan juga berkembang. Dengan melalui langkah-langkah ini, kita memberikan diri kita kesempatan untuk menerima masa lalu dan melangkah maju dengan lebih ringan. Proses ini mungkin tidak mudah, tetapi seiring waktu kita akan merasa lebih kuat, lebih damai. Demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila teman-teman punya cara lain untuk self healing, untuk bisa sembuh dari trauma masa lalu, silakan boleh banget share kepada kita semua di kolom komentar. Terima kasih dari saya. Semoga bermanfaat untuk diri saya sendiri pada khususnya dan untuk sahabat semua pada umumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.